Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan dan akan menceritakan tentang studi kasus dari Desa Hijau yang tercemar. Dahulu, Desa Hijau terkenal akan keindahannya. Sawah-sawah terbentang luas, udara yang jernih, dan sungai-sungai yang jernih, sehingga anak-anak bermain di pinggiran sungai tersebut. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, desa ini menjadi tercemar. Penduduk desa semakin banyak membuang sampah sembarangan, seperti sampah plastik, kaleng, dan pestisida menumpuk di tanah. Tanah yang dulunya subur, sekarang menjadi sulit ditanami karena tercemar oleh bahan kimia, sehingga menyebabkan hasil panen di Desa Hijau menjadi berkurang. Tak hanya itu, pabrik tersebut mulai mengeluarkan asap hitam pekat ke udara, sehingga langit yang dulunya tampak biru sekarang tampak kelabu. Warga pun mulai terbatuk-batuk dan sesak napas akibat pencemaran udara tersebut. Nah, sungai yang dulunya bersih pun sekarang mulai tercemar dari banyaknya limbah rumah tangga dan limbah berbahaya dari pabrik, sehingga membuat sungai yang dulunya bersih sekarang menjadi kotor, penuh sampah dan bau. Kemudian ikan-ikan pun jadi mati sehingga nelayan tidak bisa mencari nafkah. Melihat keadaan itu, warga pun mulai sadar. Mereka memulai program pengelolaan sampah, menanam pohon kembali, dan melarang pabrik untuk membuang limbah sembarangan. Sejak saat itu, udara pun mulai segar, tanah subur, dan udara pun menjadi asri. Nah, setelah menceritakan tentang studi kasus kami akan menganalisis studi kasus dengan menggunakan unsur 5W1. Yang pertama adalah what. What artinya apa? Apa yang terjadi? Apa saja pencemaran yang terjadi di Desa Hijau? Yaitu ada 3 pencemaran. Yang pertama pencemaran tanah, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran air. Nah, yang kedua ada yang mulai sadar untuk memperbaiki lingkungan di Desa Hijau. Nah, jadi yang mulai sadar untuk memperbaiki lingkungan di Desa Hijau yaitu warga yang inisiatif untuk memperbaiki lingkungannya agar tidak terjadi lagi pencemaran udara, tanah, dan air. Yang ketiga adalah where. Di mana sih pabrik itu berdiri yang menyebabkan pencemaran udara dan air berdiri? Pabrik tersebut berada di pinggir desa Hijau. Yang keempat ada when. Nah, kapan sih warga merasakan dampak dari pencemaran lingkungan? Yang pertama, mulainya dari udara yang penuh asap yang disebabkan oleh limbah pabrik, asap pabrik yang menjadi polusi. Kemudian ada sampah yang dibuang sembarangan sehingga tanah menjadi tidak subur, dan ada pun sungai yang menjadi bau dikarenakan limbah pabrik. Yang keenam adalah why. Mengapa sih ikan-ikan di sungai tersebut pada mati? Awal permasalahannya adalah ketika pabrik tersebut membuang limbah rumah tangga dan cairan berbahaya secara sembarangan ke dalam sungai, sehingga sungai tersebut menjadi tercemar, berbau busuk, dan banyak sampah, dan menyebabkan ikan-ikan tersebut pada mati. Why yang kedua yaitu mengapa hasil panen di Desa Hijau berkurang? Karena tanah yang tercemar oleh pestisida dan sampah sehingga menyebabkan tanah tidak lagi subur dan hasil panen pun menjadi berkurang. Nah, bagaimana hubungan antara pencemaran air, udara, dan tanah dengan Desa Hijau yang tercemar? Polusi udara yang dapat menyebabkan hujan asap yang dapat merusak tanah dan air. Polutan dari tanah yang dapat menyebabkan dengan adanya dari tanah lalu sungai dan air bawah tanah. Sementara air limbah dapat menyebabkan sungai yang tercemar dengan adanya yang menyebabkan itu terjadi. Atau bagaimana cara warga mengatasi pencemaran di desa? Mereka mengatasi pencemaran di desa dengan cara mengelola sampah, yaitu dengan cara memisahkan sampah organik dan anorganik, dengan cara menanam pohon di tanah atau lahan yang kosong. Lalu mereka melarang pabrik untuk membuang limbahnya sembarangan.
Sekian yang dapat saya sampaikan dan anggota saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.